Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala Qur'an hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Ayat ini menceritakan pengaduan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sikap dan perilaku kaumnya terhadap Al-Quran. Dan dalam ayat ini juga mengancam orang yang berpaling darinya secara umum, baik yang tidak mengamalkannya maupun yang tidak mengambil adabnya. Saudaraku rahimakumullah, ayat ini bermakna dua. Pertama, sebagai bentuk pengagungan terhadap pengaduan Rasulullah SAW. Dan yang kedua, untuk memberikan rasa takut kepada kaumnya. Sebab jika para nabi telah menyerahkan suatu urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengadukan kaum mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti telah halal azab atas mereka. Para ahli tafsir mengartikan perkataan mahjura terhadap Al-Quran dalam arti bentuk menolak untuk mengimani dan membenarkannya, tidak mentadaburi dan tidak memahaminya dan tidak mengamalkannya dan mematuhi perintah dan larangannya, serta berpaling darinya. Kemudian berpaling pada lainnya, apakah berupa syair, ucapan, nyanyian, permainan, hiburan, atau dari jalan-jalan yang diambil selain dari jalan Al-Quran. Sikap tidak mau menyimak dan mendengarkan Al-Quran, bahkan membuat kegaduhan dan pembicaraan lain, sehingga tidak mendengar Al-Quran saat dibacakan. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fussilat ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina kafaru la tasma'u lihadzal qur'ani walghaw fihi. Orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan dengan sungguh-sungguh Al-Quran ini dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya. Syekhul Islam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa mahjura adalah tidak mau mendengarkan dan mengimani Al-Quran, tidak mau mengamalkannya dan tidak bertahkim kepadanya, baik dalam perkara usul ataupun masalah furu'. Dengan demikian, terdapat beberapa sikap dan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai mengabaikan dan meninggalkan Al-Quran. Yaitu pertama, menolak untuk mengimani dan membenarkannya. Yang kedua, tidak mau mendengarkan dan membacanya. Yang ketiga, tidak berusaha mentadaburi, mengkaji dan memahami kandungannya. Dan yang keempat, tidak mau mengamalkan isinya, termasuk enggan menerapkan hukum-hukumnya, baik dalam kehidupan individu, masyarakat maupun negara. Semua tindakan tersebut termasuk perbuatan yang diharamkan dengan indikasi ayat berikutnya, yaitu surah Al-Furqan ayat 31. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Seperti itulah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa. Dalam ayat ini tampak jelas bahwa orang-orang yang meninggalkan dan mengabaikan Al-Quran disejajarkan dengan musuh para nabi dari kalangan orang-orang yang berdosa, termasuk orang-orang yang hanya membaca Al-Quran tetapi enggan untuk menerapkan hukum-hukumnya dalam seluruh aspek kehidupan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan pertama kali diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini juga kita melihat banyak umat Islam menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran sampai khatam. Bahkan kita melihat ada yang bisa sampai beberapa kali khatam. Adapun amalan mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini adalah amalan yang sangat baik sekali untuk dilakukan. Tetapi kalau kita membatasi Al-Quran hanya untuk dibaca dan tidak berusaha untuk memahami maknanya, maka kita termasuk yang dikadukan oleh Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai mahjura. Begitu juga kalau kita hanya membatasi, hanya membaca dan memahami Al-Quran,
dan mengambil pelajaran spiritual darinya, tetapi tidak berusaha untuk menerapkan Al-Quran dalam kehidupan, apakah itu individu, masyarakat, dan negara, maka kita masih termasuk yang dikadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah SWT sebagai orang yang mengabaikan Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan sikap kita terhadap Al-Quran di bulan Ramadan ini, agar pahala bacaan dan hafalan Al-Quran kita tidak sia-sia. Mari kita tingkatkan sikap kita terhadap Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca dan memahami maknanya saja, tetapi sampai ada usaha untuk mengimplementasikannya, yaitu dengan mendakwahkan agar Al-Quran ini diimplementasikan sebagai hukum yang positif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Astagfirullahaladzim khairat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la